Kalau bisa sih gimana ya? Kalau bisa ya tetap ya ada batasannya lah, maksudnya kalau yang levelnya udah ke jurnas apa mending udah apa apalagi udah pernah juara itu jangan jangan dikumpulkan dengan yang belum pernah juara gitu loh, yang privater, yang bengkel kecil itu. Biar Mas Eko, Mas tapi Eko. nama bekennya atau panggilannya di sini di Wonosobo itu Pak Tekli. Tekli. Ya, Kok bisa panggilannya Mas Tekli? itu soalnya dulu pas masih pertama masuk sekolah, masih apa ya namanya ospek, Ya. belum ada seminggu saya kecelakaan, patah kakinya. Ya. Terus saya masuk ke sekolah pas ospek itu, teman-teman yang belum kenal itu manggilnya Tekli. Akhirnya jadi sampai Karena sekarang. jalannya kan Iya, padahal alhamdulillah udah sembuh, nggak Tekli jalannya. Tapi pas ke sekolah kan pakai pakai itu ya? krek. Krek, ya. Nah, terus dipanggilnya Berarti Tekli. manggilnya Mas Tekli ya? Mas Tekli bisa, Mas Pak Tekli. Tekli bisa, terserah. Mas Tekli ini bisa dijelaskan tentang bengkelnya, nama bengkelnya dulu lah. Dulu itu ya namanya memang MPO. MPO. Heeh. Itu MPO itu berawal dari apa? Ya itu kan dulu temen-temen kan ada anak SMA, ada ya campuran lah, komunitas SMA, SMP, terus yang udah nggak sekolah itu main ke sini itu, wah bengkelnya apike dinamain MPO lah. Terus tanya lah, MPO artinya apa? Muri pangkalan ojek ngono loh. Ternyata ya memang bener, sebelah rumah saya itu kan pangkalan ojek. Oh. Itunya sebelahnya. Akhirnya Muri pangkalan ojek. Dan Itu. MPO itu kalau untuk ngomongin balap ya racing yang dikerjakan khusus untuk spek road race. Ya, road race. Hanya road race. Memang dari dulu road race, tapi ya ada lah yang bikin gas track ada, terus yang buat liaran dulu ada Dulu terus drag juga sudah pernah, walaupun cuma pengen motor drag itu kayak apa ya, kayak Pengen gitu ngerasain. ya, pengen ngerasain sensasinya drag kayak apa. MPO itu berdiri tahun berapa? Ya, fokus MPO itu berdiri ya sekitar, saya soal bengkel itu ya 2003 lah. 2003 itu dulu masih ikut orang Wonosobo, ikut di bengkel itu, bengkel Cina lah di kota. Itu Terus racing, bengkel racing. enggak, cuma harian. bengkel harian. Terus udah mulai bisa, saya coba latihan ke mana, buka sendiri di Kalibeber. Dulu juga Di Kalibeber. Nah, habis itu baru buka di rumah. Jadi resmi buka di rumahnya tahun Ya sekitar tahun 2005-an. 2005. Ya, 2005-an. Tertariknya sama balap road race itu tahun berapa? Terus dari SMA udah seneng. Dari SMA. Nah, Berarti sebelum kalau tahun 2000 itu udah seneng. ngerjainnya mulai tahun berapa? Ngerjainnya itu ya sekitar 2000. Ya 2005-an lah. 2005-an. Ya ikut-ikut event di dekat kayak di Banjar. Itu mesti ikut. Belajar garap korek-korek. Nah, belajar garap motor. Bapak saya juga seneng motor. Nah. Jadi saya di rumah itu ya kesehariannya udah sering lihat bapak saya. Udah adik motor, udah adik motor. Zaman masih SMA kan, saya juga seneng liaran. Iya. Walaupun nggak naikin, cuma punya motor dibuat sama bapak buat liaran malam minggu. Itu motornya RX 100 dulu, makanya belum berani megang motor, cuma adanya disuruh ngambil kunci. Tuh, tapi kan sering lihat, akhirnya terus wah, ternyata asik mainan motor, latihan. Berarti Tuh. banyak belajarnya untuk korek balap itu dari apa? Ya dari bapak, tapi kan orang dulu kan ngorek kan ya seperti itulah, ukuran itu
nggak pasti, dalam arti nggak pakai yang zaman sekarang derajat apa sigmat apa kan, nggak cuma awang-awang. Oh ini motor kalau dibikin ini mesti enak gitu, sahabat bapak saya. Terus Kenapa tertariknya malah ke road race, kan masih ada drag, gas track gitulah ya, banyak kelas lain lah. asik mas kalau road race. Asiknya Ya marem kasarane, walaupun start di belakang kita bisa lihat sampai 10 lap sampai 15 lap. kasih bosen. Iya, ngasih bosen. Ngasih bosen. Tuh. Yang ngerjain spek road race di sini itu punya orang apa punya Mas Tekli sendiri? Punya orang ada, Ya. punya sendiri ada. Yang punya orang spek apa? Ya itu biasa 116 ada, yang 125 juga Dua ada. takan. Dua takan. Yang 4 tak ada. Yang punya Mas Tekli sendiri? Punya saya 2 tak. Dua takan. Bis R Spek. 116. 116. Iya, 116. Ini kan ngomong-ngomong lagi agak-agak pandemi gitu ya. Pandemi. Kesibukannya berarti sekarang apa? Iya, biasalah. Ya, bengkel harian. Bengkel harian. Biar ngebul dapurnya. Kalau kalau nggak harian bisa-bisa nggak ngebul kan? Iya, jomplang malah. Kacau ini, Kacau. kacau dengan pandemi. Kena pandemi itu urusan Berarti jomplang. dari pandemi sampai sekarang motornya nggak pernah jalan. Ya paling punya angan-angan, wah riset ini knalpotnya habis dibikin, nyoba paling knalpot. Oh ini habis ini. Ya dicari lah, yang kemarin belum sampai kecari, sekarang pas lagi kan pandemi kan nyantai, justru malah bisa mikir motor balapnya, masukin ini, riset ini, entah karburatornya. Tetap riset ya? Ya tetap Pandemi riset ya? walaupun pandemi. Prestasinya di road race selama dari awal ya sampai sekarang 2020. Ya dulu pas sama Ahmad David Ya. itu ya alhamdulillah, kalau berangkat mesti podium, kalau berangkat mesti podium. Sekarang udah nggak sama Ahmad David untuk jogging? Ahmad David sudah pensiun, Pensiun, kan? pensiun dini Ya, itu, pensiun dini. pensiun dini. Nah kalau pas ada event yang naikin siapa bro? 2017 awal itu dipakai Ahmad Taufik. Oke. Nah, Podium. podium. Terus 2000 ya pemain Ahmad Taufik, terus akhirnya pakai Dian Puper. Dian Puper Banjar, dipakai Reza Gareng, Dias. Nggak punya joki itu? Nggak punya, Mas. Jokinya ganti-ganti Nah, terus. makanya kadang pusing. Pusingnya Mekanik kenapa? itu kalau nggak ada jokinya tetap itu ya sedikit pusing. Kenapa? Ya soalnya kan yang nyeting itu kan lain orang kan, Pasti beda. mesti beda. Kalau harus ngikutin kemauan ya. joki juga Iya. gitu ya. Lah kalau dulu kan zamannya Ahmad David kan ya memang yang nyeting Ahmad David. Pemain kurang apanya itu Ahmad David sudah langsung kurang gininya gitu. Ya, Ini ngomong-ngomong, gimana ya kalau wah, mati kameranya? oke. Ya intinya itulah, kalau balapan yang ketemu open itu jelas musuhnya tim-tim besar dan Berat ya. pembalapnya juga bayarannya besar. Besar, ya. Makanya sulit. Umpama motornya speknya sama, kalau pembalapnya udah kalah ya sudah mas, terus nggak bisa nandingi itu. Berarti salah satu tenggelamnya kelas road race ya, karena isinya sekarang banyak tim sultan. Iya, banyak tim sultan. Jadi kalau bengkel-bengkel kecil gitu Ya nggak bisa apa kalau nyaingin tim sultan gitu, bengkel Lah. kecil. umpama motornya bisa, umpama motornya memang benar-benar kenceng sama seperti yang dipakai pembalap itu. Tapi kalau pembalap kita skillnya di bawah dari si dia yang sudah levelnya main kejurnasan kan tetap kalah juga. Juga kalau tim ke bengkel kecil
Nggak mungkin juga nyewa Ya, pembalap yang kelas Asia. gitu ya. iyalah, nyewa aja kan udah kelihatan bayarnya berapa, SME-nya berapa. Terus bagaimana nih sebagai bengkel-bengkel balap kecil kayak Mas Eko gitu, harapannya dengan kelas di balap road race sekarang yang ya dominan tim Sultan yang selalu juara gitu. Iya. Harapannya gimana sebagai bengkel kecil gitu? Ya kalau bisa sih gimana ya? Kalau bisa ya tetap ya ada batasannya lah, maksudnya kalau yang levelnya udah ke jurnas apa mending udah apa apalagi udah pernah juara itu jangan dikumpulkan dengan yang belum pernah juara gitu loh, yang privater, yang bengkel kecil itu Biar apa istilahnya imbang. 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 Jadi kalau pemula ya ketemunya pemula ketemunya pemula saja sekarang itu ya yang main rata-rata yang pernah kejurnasan semua. Ya soalnya yang jelas ya itulah pendapatan intinya. Pendapatan. Sekarang pemula pakai pembalap top aja, mesti kan pembalapnya kan dapat sangu ya kan, ya. Sama hadiahnya kan malah bisa besar. Sangu. Nah itu makanya Aduh, susah itu. Wah kadang cok, wah. Kalau bengkel kecil kayak Mas Eko ini kendala riset balapnya apa? Kalau saya kendala riset balapnya itu kendala mesin apa kendala? Ya mungkin dari mesin atau dari segi pendanaan atau Ya yang apapun gitu kalau. ya yang jelas pendanaan lah ya, pendanaan lah mesti bisa buat riset mesin kan. Ya. Kalau nggak ada dana kan nggak bisa. riset. Pendanaan terus buat itu ya kayak riset mesin, kayak riset kaki-kaki lah mas. Road race sekarang yang utama itu malah kaki-kaki. Itu kaki-kaki itu kalau sama mesin itu malah bisa lebih banyak kaki-kakinya. Berat ya berarti ya. Umpama udah bisa beli shockbreaker yang mahal masih di upgrade ya itu udah tambah biaya lagi. Tuh. Punya bos nggak sih? Ya sekarang punya. Nah, bos ya bos kota, bos nganu lah. Ya temen tapi seneng road race. Berarti kalau ada risetan di support. Ya disupport. Kalau sebelum punya bos berarti semuanya sendiri. Ya sendiri sama itu Markipat. Oh. Markipat cuy, oke. Markipat, mari kita patungan. Berarti punya teman-teman. Ya teman-teman yang seneng. Saya yang beli kampas kupling, saya yang urun seker, saya yang biaya bubut gitu. Saya yang beli pertama gitu ya pokoknya gitulah. Antusiasnya ada anak sini gitu ya. Sampai daftar pun juga gitu. Saya 200, saya 100, saya 300 gitu. Jadi seperti itulah kalau tim-tim kecil gitu. Ya, kekeluargaannya ada lah. Kalau mungkin di kelas-kelas tim Sultan ya kita tinggal berangkat. Iya, tinggal berangkat. Kalau Sultan minta apa ini udah dikasih. Minta hotel yang apa sih dikasih. Kalau tim kecil? Ya kalau tim kecil ya kadang. Hotel Merah Putih. Ya, Hotel Merah Putih. Kacau. Jadi untuk balapan-balapan sekarang itu caranya saya udah pernah ngerasain lah mas. Dulu ya Hotel Merah Putih udah marem, yang apa ikut tim juga sudah pernah kan, sudah pernah merasakan, jadi nggak kaget maksudnya. Punya bos itu dari dulu apa baru-baru? Saya dulu 2011 sampai 2014 itu ikut Yamaha Warit Purwokerto. Berarti pernah nggak dapat bos berapa tahun? Wah ya banyak tahun. Banyak tahun. Aslinya itu nggak ada bos lah kalau di sini itu. Kantong kering dong. Nah, kanker. Aduh. Jadi dulu pas sama Ahmad David itu ya Ahmad David. Kalau balapan itu yang daftar Ahmad David, paling spare part itu kurang apanya ini beli ini ya udah gitu toh. Kalau ini masih pandemi terus, kalau habis pandemi ini berakhir nanti ada rencana apa Mas Eko? Ya insya Allah tetap
main road race, tetap main road Tetap mau race main ya. road race. Entah nanti tidak tahu ada support dari mana, ada pesangon dari mana, yang penting niatnya tetap Main. pengen ya. Kalau nanti pandemi berakhir ada event, pengen masuk di kelas apa aja Mas Eko? Paling-palingnya biasa lah saya. Kalau 116, 100 ya 116, 125 open. Kenapa miliknya hanya kelas 116 dan 125? Asik sih ya Mas. Asiknya Main gimana? bebek goreng itu asik. Asiknya gimana sebagai seorang mekanik dan juga penikmat lah? Ya. Asik baik, asiknya itu ya malah rame sih daripada empatake malah Ya, Pak. rame yang bebek goreng. Kalau saya sendiri sih kalau nonton lebih suka yang kelas 2 tak. Heeh. Menikmati Ya, suasananya juga, betul. gitu kan. Sama asap bau-baunya, Asapnya lebih khas gitu kan. bau-baunya oli samping yang enak. Enak ya. Itu kalau beli ini yang mahal. Kalau yang sedengan ya seperti itulah. Apek. 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 Yang- Kalau untuk kelas 116 nih kalau Mas Eko untuk speknya gitu pakai apa? Bisa dijelaskan mungkin karbunya gitu. Yang karbonnya standar remer paling Mas. Standarnya Ah, ah. berapa? Saya itu biasanya ya paling maksimal 23 lah. 23 maksimal. Maksimal 23. Dengan pertimbangan apa? Maksimal 23. Iya, soalnya motor 116 itu kan dibilang cc besar ya belum, mau sama 125 itu ya malah besar yang 125 kan. Mhm. Tapi itu kalau pakai yang 23 itu ya cukup gitu loh, Oh, nggak cukup. terlalu gede, nggak terlalu kecil. Jadi sama mesin itu ya bisa pengetahuan saya loh ya, enak gitu loh. Pas. Kalau Rasio untuk bebek 116 ya bebek goreng. ya itu ada yang 1435 gigi satunya, ada yang 1336, tergantung karakter pembalap minta yang kayak berarti apa. request dari Ah, ah. pembalap nanti. Itu kalau rasio pakai produknya yang apa bikin sendiri? Ada yang bikin sendiri, Sendiri. ada yang beli. Ada yang beli. Oh. Kalau beli pecinta produknya siapa kalau untuk rasio? Saya DRBT juga ada. Juga ada. Nah, terus Pekalongan, Oh, produknya Pekalongan. Oh. Punya siapa? Pak Imam, Mas Imam, Castro, Kalau saya yang paling apal itu RDT. oh RBT, oh ya RBT. Itu Mas Castro Pekalongan kan teman sih dari saya ya, guru juga. Kalau untuk road race kayak pengapian yang 116 bebek goreng tuh pakainya punya siapa? Apa pengapian Standar. Nek, Standar? nek bebek goreng standar itu ya Koil memang standar. Koil bisa ganti tidak apa-apa. Cuma kalau kayak sepul magnet itu harus standar Harus CDI. standar. CDI standar. CDI Itu standar. emang regulasinya. Regulasi. Itu regulasinya. Iya. Soalnya kurang kurang